Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 28 Maret 2022 dalam pekan keempat Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Patrick Richard, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Sura Atmaja, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 65, ayat 17-21. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun, masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun, akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku.
Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap, Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia berkata kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan.
Allah senantiasa beserta kita. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Dalam peristiwa bacaan Injil hari ini, dikisahkan bagaimana seorang pegawai istana dari Kapernaum datang kepada Yesus, memohon supaya anaknya yang sakit keras disembuhkan, dan meminta supaya Yesus datang langsung untuk menyembuhkan sebelum anaknya mati. Tetapi Yesus berkata kepada pegawai istana tersebut, "Pergilah, anakmu hidup." Pegawai istana tersebut percaya dengan perkataan Yesus dan kemudian pergi. Dalam perjalanan, hamba-hambanya datang kepadanya dan mengabarkan bahwa anaknya sembuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, seringkali dalam berbagai peristiwa hidup kita, banyak sekali dihadapkan dalam berbagai situasi yang kita rasa cukup berat untuk kita hadapi. Entah karena kita sakit, atau ada anggota keluarga yang sakit, stres yang berkepanjangan, permasalahan ekonomi, ataupun permasalahan lainnya. Dan seringkali dalam meminta pertolongan kepada Yesus, kita merasa berjarak. Dan kemudian muncul pertanyaan dalam hati kita, siapakah saya di hadapannya? Layakkah saya yang berdosa ini meminta pertolongan kepada Yesus? Ternyata banyak sekali pikiran-pikiran kita sendiri yang membuat batasan dan membuat jarak dalam relasi kita dengan Allah. Dalam kisah Injil hari ini kita bisa belajar. Ternyata dengan iman yang kita punyai, kita sudah bisa berelasi erat dengan Allah. Dan Allah turut hadir dalam karya kehidupan kita. Yesus hanya bersabda, "Pergilah, anakmu sembuh," tanpa harus datang kepada yang sakit. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, kita saat ini tidak lagi secara kasat mata melihat Yesus di dunia ini. Tetapi kita dianugerahi iman yang memampukan kita untuk percaya kepada Yesus. Dengan iman kita percaya bahwa Yesus mampu mengampuni dosa-dosa kita, mampu menyelamatkan kehidupan kita, dan mampu menyembuhkan kita semua. Allah menginginkan kita untuk selalu lahir baru dan selalu menjalani pertobatan, supaya kebahagiaan surgawi senantiasa beserta kita semua. Dalam perayaan Ekaristi, kita telah mengambil bagian dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan juga kita telah menerima Kristus dalam komuni kudus, yang menyatukan kita ke dalam kehidupannya dan ke dalam misinya. Dan diakhiri dengan pengutusan umat beriman, supaya kita melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita perbaiki relasi kita dengan Allah yang sudah bersatu dengan kita. Karena Allah senantiasa berkenan menjadi rekan seperjalanan kita di dunia ini. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami, bahwa dengan iman kami, Engkau senantiasa beserta kami dalam upaya-upaya kami mengikuti jalan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa datang kepadamu, sehingga kami dapat mengalami kuasa-Mu dan kasih-Mu, teristimewa pada saat-saat pergumulan dan kesulitan kami. Amin.
Amin.